Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para mbah dan yang saya hormati Pak D, Bude, Uwak. Selanjutnya yang saya hormati Pak Le, kemudian kakak-kakak, kemudian Ayu, kemudian adik, dan para sedulur semua yang tidak disebutkan satu persatu namanya. Baiklah, pada kesempatan ini perkenalkan, nama saya M. Masruri, akan mencoba menjelaskan silsilah sementara keluarga besar Bani Sugondo, yang mana pada kesempatan ini saya akan menjelaskan silsilah daripada keluarga besar Bani Sugondo. Tujuannya adalah dari penjelasan ini untuk memberikan pemahaman kepada anak dan cucu cicit yang nantinya paham asal-usul daripada keluarga besar Bani Sugondo. Namun sebelum saya menjelaskan kenapa saya sebutkan di sini silsilah sementara, karena kemungkinan dalam penjelasan ini mungkin terdapat kekhilafan dalam memberikan penjelasan, kesalahan, atau akan terjadi pengurangan atau penambahan atau yang lainnya yang sifatnya untuk memberikan penguatan. Maka dari itu dalam penjelasan ini nanti apabila terdapat kekurangan, kesalahan, mohon memberikan masukan kepada kami semua. Selanjutnya saya akan coba menjelaskan silsilah sementara keluarga besar Bani Sugondo. Yang pertama, Bani Sugondo itu punya anak 3, atau anak Mbah Buyut Sugondo itu ada 3. Yang pertama yaitu Mbah Sugono menikah dengan Mbah Marsinem, istri pertama, kemudian meninggal, kemudian menikah dengan Mbah Karinem sebagai istri yang kedua. Kemudian selanjutnya anak Mbah Buyut Sugondo itu yang kedua adalah Mbah Tepu, menikah dengan Mbah Baharudin. Kemudian anak yang ketiga adalah Mbah Wagenah. Dalam hal ini kami belum menemukan Mbah Wagenah ini menikah dengan siapa, maka kami berikan tanda tanya. Kemungkinan nanti ada dari sumber lain yang menemukan, maka bisa kita masukkan. Itu anak daripada Mbah Buyut Sugondo. Selanjutnya dari anak Mbah Sugondo itu ada cucung Mbah Sugondo, urutan dari Mbah Sugono, menikah dengan Mbah Marsinem dan Mbah Karinem. Maka anak dari Mbah Sugono itu cucung dari Mbah Sugondo, yaitu yang pertama Mbah Mujina atau Wak Mujina menikah dengan Sapuan, kemudian menikah dengan Rahman, yang semuanya itu sudah almarhum. Kemudian yang kedua
Mbah Marjono menikah dengan Mbah Saminah, juga almarhum. Kemudian yang ketiga, Mbah Gofur, itu almarhum, menikah dengan siapa atau meninggalnya kemungkinan belum menikah. Kemudian anak yang keempat dari Mbah Sugono adalah Mbah Tomblok atau Wagirah, menikah dengan Mbak Asmuni almarhum. Kemudian yang kelima, Mbah Kaspungut menikah dengan Mbak Saniah. Ini tempatnya di Bungkal. Alhamdulillah mereka berdua masih sehat walafiat. Kemudian untuk selanjutnya yang keenam, anak dari Mbah Sugono itu Mbah Siti Fatimah menikah dengan Mbah Syakur, menikah dengan Mbah Marsono, yang semuanya sudah almarhum. Kemudian yang ketujuh adalah Mbah Pairah atau sering kita sebut Mbah Siir, menikah dengan Mbah Parlan atau sering kita sebut Mbah Sugeng almarhum, tinggalnya di Desa Baru. Kemudian yang kedelapan adalah Mbah Buhari atau sering kita sebut Mbah Buher almarhum, menikah dengan Saudah, menikah dengan Mbah Gustina. Yang alhamdulillah Mbah Gustina masih sehat walafiat, tinggalnya di Desa Baru. Kemudian untuk yang kesembilan adalah Mbah Sadikun almarhum, menikah dengan Mbah Afrida. Nah, alhamdulillah Mbah Afrida juga masih sehat walafiat, yang sekarang tinggal di Muara Bungo. Kemudian selanjutnya yang ke-10, Mbah Nurbaini, yaitu menikah dengan Mbah Solehin. Alhamdulillah mereka berdua juga masih sehat, tinggalnya adalah di Desa Baru. Kemudian untuk yang ke-11 ini Muhammad Basor. Dalam hal ini sudah tidak ada lagi atau sudah lama meninggal atau disebut almarhum. Nah, itu anak dari Mbah Sugono yang menikah dengan Mbah Marsinem dan Mbah Karinem. Jadi cucung dari Mbah Sugondo. Jadi ada 11. Untuk selanjutnya adalah anak dari Mbah Sugondo yang kedua, yaitu Mbah Tepu. Nah, Mbah Tepu ini menikah dengan Mbah Baharudin, mempunyai anak. Yang pertama Mbah Kasyem, menikah dengan Mbah Ngadiman, tinggalnya di Tugurejo. Kemudian yang kedua Mbah Bahari atau sering kita sebut Mbah Bari almarhum, menikah dengan Mbah Tuginem, juga tinggalnya di Tugurejo. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga dari Mbah Tepu, yaitu bernama Mbah Kasyah, menikah dengan Mbah Zulkarnain, tinggalnya juga di Tugurejo. Yang keempat Mbah Kutul. Ini untuk sementara tidak ditemukan silsilahnya, maka tidak disebutkan selanjutnya. Kemudian yang kelima adalah Mbah Denan. Mbah Denan ini kebetulan ada, tapi masih ada di Pulau Jawa. Maka ada tapi belum ditemukan secara jelas silsilahnya. Yang jelas Mbah Denan ini
anak dari Mbah Tepu, cucung dari Mbah Sugondo, Mbah Tepu. Nah, kemudian yang selanjutnya, anak yang keenam adalah Mbah Ngatini. Beliau ini sudah almarhum. Itu anak yang selanjutnya, itu anak yang ketiga dari Mbah Sugondo. Itu adalah Mbah Wagenah. Nah, di sini anak Mbah Wagenah itu 4 sebenarnya. Cuman yang ditemukan namanya itu yang pertama Mbah Tanem, tapi menikahnya tidak tahu dengan siapa, jadi belum ditemukan. Kemudian yang kedua Mbah Ngatemi, juga tidak ditemukan. Kemudian anak yang ketiga tidak ada ditemukan, anak yang keempat tidak ada ditemukan. Maka penjelasannya adalah silsilah dari keluarga Mbah Wagenah ini belum ditemukan. Nah, untuk selanjutnya, cucu Mbah Sugondo dari Mbah Sugono. Nah, ini dari cucu Mbah Sugondo dari Mbah Sugono. Yang pertama dari keturunan Mbah Mujina yang menikah dengan Mbah Sapuan dan Mbah Rahman. Itu terdiri dari yang pertama Budiani menikah dengan Siti, menikah dengan Yem yang tinggal sekarang di Jambi. Kemudian yang kedua, anak dari Mbah Mujina itu, yang kedua adalah Haji Kasbullah menikah dengan Haja Sayem yang sekarang tinggal di Bangko. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah anak dari Mbah Mujina, yaitu Tati menikah dengan Paiman yang sekarang tinggal di Tancap Tim atau juga di Jambi. Untuk anak yang selanjutnya dari Mbah Mujina adalah Kartini menikah dengan Haji Joko Paryoto, tinggal di Merlung atau di Jambi. Kemudian yang selanjutnya adalah Sri menikah dengan Sugiman. Nah, ini tinggalnya di Jambi. Untuk selanjutnya adalah anak yang kedua dari Mbah Sugono, itu Mbah Marjono, mempunyai anak yang bernama Samijo, menikah sekarang dengan Zubaidah, tinggalnya di Teluk Pandak. Kemudian anak kedua adalah Martina, menikah dengan Syafri, tinggalnya di Desa Baru. Kemudian yang ketiga adalah Syamaani, menikah dengan Ningsih, untuk yang sekarang itu tinggalnya di Bedaro Rampak. Kemudian anak yang keempat adalah Sumarno. Beliau ini sudah menikah, kemudian pisah. Untuk sementara sekarang dia lagi sendiri, tinggalnya di Desa Baru. Nah, untuk yang anak yang selanjutnya adalah Sundari, menikah dengan Awaris yang tinggalnya di Sumberano. Dan untuk yang selanjutnya, anak dari Mbah Marjono, yaitu Miku, menikah dengan Sopiah yang tinggalnya sekarang juga di Desa Baru. Selanjutnya
cucung dari Mbah Sugono. Anak dari Mbah Sugono itu yang ketiga adalah Mbah Tomblok atau Wagirah, mempunyai anak bernama M. Al-Amin, menikah dengan Sutinah, tinggalnya sekarang di Sumbersari. Kemudian anak yang kedua adalah Alipah. Beliau ini juga sudah bisa, sekarang sendiri dan tinggalnya juga di Sumbersari. Untuk selanjutnya yaitu saya sendiri, M. Masruri, menikah dengan Dina Rahmana, tinggalnya juga di Sumbersari. Untuk anak yang keempat dari Mbah Tomblok, cucung dari Mbah Sugono itu adalah M. Nur Hidayat, menikah dengan Ayu, tinggalnya juga di Sumbersari. Untuk selanjutnya adalah cucu Mbah Sugono dari Mbah Sugono, anak yang keempat yaitu Mbah Kaspungut, mempunyai anak bernama pertama Yanto, menikah dengan Aminah, tinggalnya di Pal 16 Sungai Alai. Kemudian anak yang kedua adalah Sukir, menikah dengan Miss, tinggalnya di Bungkal. Kemudian untuk yang ketiga adalah Giman, menikah dengan Dia, tinggalnya di Semabu. Kemudian yang keempat, anak daripada Mbah Kaspungut yang bernama Alim, menikah dengan Tika, tinggalnya di Pokorjo. Anak yang terakhir dari Mbah Kaspungut adalah bernama Heri. Ini belum menikah dan tinggalnya di Bungkal. Untuk selanjutnya adalah cucung Mbah Sugondo dari Mbah Sugono. Anak yang kelima adalah Siti Fatimah, mempunyai anak bernama Julendra, menikah dengan Esti Budiwati yang tinggal sekarang di Bungo. Kemudian untuk anak yang kedua bernama Samsul Bahri, tinggalnya 2 tempat, di Tebo dan di Bungo. Kemudian anak yang ketiga dari Mbah Siti Fatimah itu yang bernama Undari Maya Dewi, tinggalnya sekarang di Bungo juga. Nah, untuk yang selanjutnya adalah cucu Mbah Sugondo dari Mbah Sugono. Anak yang keenam dari Mbah Sugono adalah Mbah Pahira atau Mbah Siir, mempunyai anak bernama Bambang, menikah dengan Gita. Ini tinggalnya di Tebo, juga kadang di Bungo. Anak yang keduanya adalah yang bernama Heru, menikah dengan Suci Anggun Nisa, tinggalnya sekarang di Pasar Muara Tebo. Anak yang ketiga dari Mbah Pahira bernama Niken. Niken ini belum menikah, tinggalnya juga masih di Desa Baru. Untuk selanjutnya adalah cucung Mbah Sugondo dari Mbah Sugono. Anak yang ketujuh adalah Mbah Buhari atau Mbah Buher, mempunyai anak bernama Sri. Informasi sementara, Sri ini belum menikah dan tinggal di Jambi. Kemudian anak yang kedua dari Mbah Buher bernama Kartika, itu menikah dengan Samsul Arifin atau sering disebut Ari. Ini beliau tinggal di Desa Baru. Kemudian anak yang ketiga
dari Mbah Buher adalah Wahyu Dwi Permana. Nah, ini sudah menikah, cuman belum disebutkan dengan siapa namanya. Kemudian yang anak yang keempat adalah Amel. Amel, anak dari Mbah Buher ini juga belum menikah, masih tinggal di Desa Baru. Untuk selanjutnya, cucu Mbah Sugondo dari Mbah Sugono, dari anak yang ke-8 itu Mbah Sadikun, itu mempunyai anak bernama Saumi Rahmawati, tinggal di Bungo. Kemudian anak dari Mbah Sugono yang ke-9 itu Nurbaini, mempunyai anak Hastuti, belum menikah, tinggal di Desa Baru. Anak yang kedua dari Mbah Nurbaini yaitu Aji Setiawan, itu juga belum nikah, tinggal di Desa Baru. Nah, selanjutnya kita beri penjelasan untuk anak Mbah Sugondo yang kedua, yaitu Mbah Tepu. Nah, cucu Mbah Sugondo dari Mbah Tepu itu punya anak yang bernama Kasiem. Mbah Kasiem ini punya anak yang bernama, yang pertama Lugiman, menikah dengan Parini, tinggal di Tugurejo. Kemudian anak yang kedua Tumiran, menikah dengan Saenah, tinggal di Tugurejo. Kemudian anak yang ketiga Paijan atau Al, menikah dengan Juminten, tinggal di Tugurejo. Kemudian Sarni, menikah dengan Apek, yaitu tinggal di Bangko. Kemudian anak yang terakhir dari Mbah Kasiem yaitu Saripun, menikah dengan Peti. Nah, ini belum ada informasi tinggalnya di mana. Yang semuanya itu bagian dari anak Mbah Kasiem. Selanjutnya cucu Mbah Sugondo dari Mbah Tepu, anak kedua dari Mbah Tepu, dari Mbah Sugondo, bernama Buhari atau sering kita sebut Mbah Bari, yang tinggal di Tugurejo, punya anak bernama Jasman, menikah dengan Muhaya, tinggalnya juga di Tugurejo. Kemudian selanjutnya Sri Rahayu, menikah dengan Tatang Sopyan, tinggalnya juga di Tugurejo. Kemudian Badarudin, menikah dengan Mujiati, tinggalnya di Pal 9 Jalan Bungo. Selanjutnya Sri Yani punya anak menikah dengan Bambang Miswanto, tinggalnya juga di Tugurejo. Kemudian M. Khalil, menikah dengan Miswati, tinggalnya juga di Tugurejo. Kemudian yang selanjutnya Aslamiah, menikah dengan Pangkat, juga tinggalnya di Tugurejo. Kemudian Parianto, menikah dengan Indah Maulida, juga tinggalnya di Tugurejo. Selanjutnya adalah cucu Mbah Sugondo dari Mbah Tepu. Itu anaknya Mbah Tepu yang ketiga adalah namanya Kasyah. Ini punya anak yang bernama Siti Bulian, kemudian Mulyadi, kemudian Murti, kemudian Manto. Penjelasan menikahnya belum mendapatkan informasi yang jelas. Nanti bisa kakak, Pak D, Pak Li bisa memberikan masukan informasi berkaitan tentang Mbah Kasyah ini. Nah, untuk selanjutnya adalah cucu Mbah Sugondo dari Mbah Tepu. Selanjutnya yang keempat adalah Mbah Gatul. Ini almarhum, tidak ada
keturunan. Kemudian Mbah Denan, Mbah ini tinggalnya di Pulau Jawa. Jadi belum ditemukan secara jelas silsilah dari keturunan Mbah Denan. Kemudian yang terakhir, anak dari Mbah Tepu, cucung dari Mbah Sugondo adalah Mbah Ngatini almarhum, juga tidak ada keturunan. Selanjutnya adalah cucu Mbah Sugondo dari Mbah Wagena. Nah, ini ada 4 sebenarnya. Cuman yang tersebut di sini adalah Mbah Tanem. Ini pun belum ditemukan. Kemudian yang kedua Mbah Ngatemi. Ini juga belum ditemukan. Jadi itu silsilah dari anak Mbah Sugondo. Nah, untuk selanjutnya, ini ada penambahan silsilah, artinya menurut sedulur para tua menjelaskan ada juga cucu Mbah Sugondo dari Mbah Untung menikah dengan Mbah Zoya, atau anak dari Mbah Sugono, tanda tanya, karena informasi sementara itu anak dari Mbah Sugono. Nah, nanti kita telusuri lagi. Ini mempunyai anak yang sekarang masih ada. Yang pertama Zuhria, itu tinggalnya di Tebo Jalan Bungo Pal 9. Itu punya anak namanya Sudir, kemudian Rika. Kemudian yang kedua itu Samsul, tinggalnya di Aburan Batang Tebo, punya anak bernama Fitri, kemudian Rudi, kemudian Baga. Kemudian yang ketiga anaknya yang bernama Sisal, yang sekarang tinggal di Stiung, punya anak bernama Henry, kemudian Hendra, kemudian Raihan. Anak yang keempat dari Mbah Untung yang menikah dengan Mbah Zoya, itu punya anak keempatnya adalah Sumarni, tinggalnya di Pekanbaru, punya anak satu yang bernama Dila. Nah, untuk selanjutnya ini ada juga penjelasan cucu Mbah Sugondo dari anak angkat Mbah Sugono, atau disebut dengan Nyai Zubaidah, menikah dengan Zaini yang sering dulu disebut dengan Akong, yang sekarang tinggal di Mangunjayo. Itu bernama anak dari Nyai Zubaidah dan Zaini atau Akong itu. Anak pertama bernama Abbas, menikah dengan Armawati yang sekarang tinggal di Mangunjayo. Kemudian yang kedua Alis, menikah dengan Fatmah, tinggalnya juga di Mangunjayo. Kemudian yang ketiga Yona, menikah dengan Li, tinggalnya juga di Mangunjayo. Nah, kemudian yang keempat bernama Sopiah, menikah dengan Iwan, itu tinggalnya di Bungkal. Nah, ini penjelasan penambahan. Maka dari itu Nyai Zubaidah ini menikah dengan Zaini. Nyai Zubaidah ini dari kecil, menurut informasinya beliau ini sudah diangkat anak oleh Mbah Sugono. Nah, itu informasi sementara yang kita dapatkan dari anak pertama dari Zubaidah. Namun kemarin kami coba menelusuri Mbah Nyai Zubaidahnya, ternyata Nyai Zubaidahnya waktu itu tidak ada di rumah. Nyai Zubaidahnya itu masih ada, masih hidup, masih sehat sekarang. Cuman waktu kami cari kemarin beliau tidak ada di rumah. Nah, dari penjelasan di atas tadi, dari urutan pertama sampai dengan terakhir, itu kami mendapatkan informasi sumbernya adalah sumber silsilah itu ditemukan dari
Mbah Tomblok, yaitu anak Mbah Sugono yang sekarang masih sehat. Kemudian yang kedua Mbah Nurbaini, terus sering disebut Mbah Dunur, itu juga anak dari Mbah Sugono. Kemudian yang ketiga, informasi yang didapatkan dari Tumiran, cucu Mbah Tepu dari Mbah Kasiem. Kemudian yang keempat Abbas, anak dari Nyai Zubaidah Mangunjayo. Kemudian yang kelima Zuria, anak dari Mbah Untung Pal 10 Jalan Bungo. Nah, itu sumber sementara yang ditemukan dari 5 orang yang alhamdulillah semuanya masih sehat. Demikianlah penjelasan ini, semoga bermanfaat dan tujuannya tiada lain dan tiada bukan adalah untuk saling mengenal di antara cucu-cucu mbah-mbah, cicit-cicit mbah-mbah. Mulai dari sekarang, marilah kita sama-sama saling bersilaturahmi, bersilaturahim. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, wa ja'alnakum syuban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Yang artinya, ayo manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah ketakwaanmu. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha melihat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya dalam penyampaian ini, saya pribadi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya tutup dengan ucapan terima kasih. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.